apa sih kinerja THL di Kabupaten Bangkalan di dinas-dinas itu. Ya antara ada dan tidak ada pekerjaan sebenarnya. Bahkan di jam kerja pun ada yang nongkrong di warung kopi. Namanya tercantum di THL Kabupaten Bangkalan, tapi yang bersangkutan kerja di Malaysia. Ada yang seperti itu? Ada. Punya datanya? Ada. Kita tidak mengatakan bahwa fiktif semua, tetapi ada beberapa oknum begitu. Bahkan sampai saya diteror sebenarnya. Billboard itu berpajak terhadap pemerintah daerah. Tapi dari teman-teman itu ada temuan bahwa banyak yang kemudian pemilik billboard itu tidak bayar pajak terhadap daerah. Selain tanah, apa sih yang menjadi konsen lainnya oleh teman-teman PMII di Kabupaten Bangkalan? Kemarin kita juga demo ke Pemkab, isu lokal terkait THL. Oh, tenaga harian lepas? Iya. Kan mau diangkat P3K? Ya. Kenapa? Ada apa dengan THL? Banyak yang fiktif. Yakin banyak yang fiktif? Punya datanya? Gitu. Punya datanya? Ada yang THL itu, ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia. Dan dampak dari THL itu apa? Sebenarnya THL itu kan tidak wajib di kabupaten atau kota. Maksudnya itu dikembalikan kepada daerah apakah butuh THL atau enggak. Tapi THL itu sekitar 2000-an lebih, terus sama suban dan sebagainya. Nah, kebetulan juga kita angkat itu agar kemudian, karena THL ini menjadi beban daerah sebenarnya. Bayangkan gajinya 1 bulan 1 jutaan lebih, nggak salah. Ada berapa THL dikalikan. Sedangkan APBD kita ngos-ngosan. Nah, masa APBD sekian hanya cukup untuk bayar karyawan? Jadi itu yang dipermasalahkan ya. Tapi saya tadi kaget juga di awal mengatakan fiktif. Bahwasanya ada di Jakarta, ada di Malaysia gitu ya. Jangan-jangan mereka cuman liburan saja. Oh, husnuzonnya begitu. Husnuzonnya begitu. Kunjungan dan lain sebagainya. Tapi THL kok kunjungan gitu? Ya siapa tahu lagi ambil cuti. Ada gitu. Tugas gitu lah ya. Ngambil cuti. Maksud saya itu diketahui ada di Malaysia itu berapa lama? Kalau cuma 2 hari, 3 hari mungkin dia cuti. Ambil cuti dia jalan-jalan liburan gitu ya. Atau tapi kalau memang di Malaysianya atau di luar kotanya sampai 3 tahun gitu ya bukan cuti kan? Ya, tapi rasa-rasanya kalau Bangkalan ini kan ke Malaysia itu ya kerja. Oh. Kerja. Jadi namanya tercantum di THL Kabupaten Bangkalan, tapi yang bersangkutan kerja di Malaysia. Ada yang seperti itu? Ada. Punya datanya? Ada. Jangan macam-macam loh ya. Nanti ditindaklanjuti nggak punya data. Semua. Saya bilang tidak semua begini. Kan dari sekian banyaknya THL ya. Ada THL yang memang betul-betul kerja terhadap mengabdikan diri terhadap Kabupaten Bangkalan dan sebagainya. Tapi yang fiktif itu yang kita soroti sebenarnya. Makanya kemarin itu ada dari perwakilan THL menyoroti aksi itu. Seolah-olah hatinya terluka nih. Karena menganggap kita itu THL fiktif. Kita tidak mengatakan bahwa fiktif semua. Tetapi ada beberapa oknum. Begitu. Bahkan sampai saya diteror sebenarnya. Seperti apa terornya? Ya by chat, by WA. Biasa gitu. Iya. Jadi gini, maksudnya Mas Holik itu yang dipermasalahkan THL bukan THL-nya, tapi adalah fiktifnya, ya gitu ya. Kalau dia THL bekerja dengan baik, betul-betul ada kontribusinya terhadap pemerintah, nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Kalau memang dia ada sesuai dibutuhkan oleh pemerintah daerah ya nggak masalah. Tapi kalau memang dia dimasukkan sebagai THL, mengambil setiap bulannya mengurangi menjadi beban keuangan daerah, tapi ternyata orangnya tidak bersumbangsi kepada kabupaten, ternyata ada di kabupaten di negara lain bekerja, ini kan fiktif. Nah itu mungkin yang dipermasalahkan. Ya, di beberapa dinas, beberapa dinas lah. Jadi
nggak perlu baperan gitu kalau Ya, yang nggak usah kalau yang berperlu. bekerja dengan baik. Ya nggak usah gitu loh. Nggak apa-apa Ngapain? kalau yang bekerja dengan baik, nggak perlu baperan mungkin begitu. Kalau Jadi yang baperan itu pelaku mungkin. ya nggak juga mungkin. Terserah, bukan kata saya. Atau Katanya Mas atau koordinator THL. no komen saya. Intinya itu. Oh, itu satu ya, fiktif. Selain fiktif tentang THL, apa yang dipermasalahkan? Kinerjanya sebenarnya. Apa? Kinerjanya. Oh, kinerja. Kenapa kinerjanya? Apa sih kinerja THL di Kabupaten Bangkalan di dinas itu? Ya antara ada dan tidak ada pekerjaan sebenarnya. Kan fungsinya paling ada yang jadi tukang print, printer dan sebagainya. Kalau kemudian hanya itu atau bersih-bersih print-printan atau lain sebagainya, catat dan sebagainya, kenapa kita tidak mencoba memanfaatkan teman-teman mahasiswa magang? Kan begitu. Ya. Kan begitu. Jadi Bahkan di jam kerja pun ada yang nongkrong di warung kopi. pernah menemukan? Ya ada di belakang stadion tuh banyak. Ya, begitulah. Tapi rasa-rasanya, misal kalau tadi panjenengan mengatakan yang penting kontribusinya gitu ya, Iya. yang penting kerjanya. Saya rasa ya kalau sudah diangkat menjadi PT THL misal, ya pasti ada lah kontribusinya. Masa diangkat jadi THL tidak ada atau tidak butuh lalu diangkat jadi THL itu? Masa ada yang seperti itu? Controlling pemerintah terhadap THL itu apa sih? Begitu. Benar nggak ada di dinas, di lokasi, ya kan? Oke, fingerprint misal, fingerprint daftar kehadiran, ini kan bisa diwakili sebenarnya. Masa fingerprint bisa Oh iya diwakili? bisa. Gimana caranya? Iya ada itu. Karena saya nggak pernah pengalaman ya, saya nggak tahu. Tapi bisa diwakili itu. Dan banyak itu. Makanya Bupati Kabupaten Bangkalan juga sistem absensinya pakai wajah sebenarnya sekarang. Hari ini. Agar kemudian diatensi juga nih pegawai di lingkungan Kabupaten Bangkalan yang betul-betul kerja atau hanya sebagai titip nama kan begitu. Berarti sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan merubah absen fingerprint menjadi wajah. Iya kalau THL-nya seperti yang di dishub, seperti di terminal. Kalau itu kerja tuh, ya cleaning service dan sebagainya. Karena saya sering ngopi di situ. Nanti ada dua yang disoroti. Yang pertama fiktif, yang kedua Kinerja. bahasa kasarnya nggak kerja gitu ya, nggak ada kontribusinya buat pemerintah daerah, tapi setiap tahunnya menjadi beban finansial, fiskalnya, keuangan daerah. Tapi kok kayaknya saya berpikir ya, maksudnya kalau nggak dibutuhkan diangkat, kalau tidak ada kontribusinya dibayar, masuk iya seperti ya itu kan dulu pengangkatan THL itu 2000 berapa saya lupa. Ada yang kabar-kabarnya titip-titip, kabar angin, ada yang titip-titipan. Oke dah, oke. Saya tidak mau terlalu. Solusinya kira-kira apa yang ditawarkan panjenengan agar THL ini tertib misal? Satu, kalau kemarin poin rekomendasi kita salah satunya ya THL yang fiktif dipecat. Dipecat. Kemudian THL yang betul-betul ada di Bangkalan kerja, ya ada controlling yang memang betul-betul mengontrol terhadap kinerja THL tersebut. Kalau ada kata begini, berapa sih gajinya THL gitu? Udahlah kasihan, biarin mereka sudah statusnya nggak jelas, masih harus disoroti terlalu gitu. Apa pendapat kalian? Ya nggak bisa juga, kita kan harus profesional. Ya. Kalau alasan kemanusiaan untuk memecat, kemudian gajinya hanya sekian, ya kenapa tidak kenapa tidak mengambil THL yang betul-betul mengabdikan diri di lingkungan Kabupaten Bangkalan, kan begitu. Yang sesuai kebutuhan. Masalahnya ini kan jadi beban APBD nih, gitu loh. Ya, betul kalau juga. sekiannya berapa? Misal 1 juta dikali 2000. Ya.
Ya karena memang keadaan APBD Bangkalan hari ini mayoritas dihabiskan untuk Ya, betul. membayar itu. Ya, ya, ya. Tapi oke dah, biarkan menjadi menjadi beban. Tapi saya rasa pemerintah daerah sudah mulai berpikir ya, Seharusnya semestinya begitu. semestinya sudah mulai berpikir, apalagi ini kayaknya sudah mau diakan menjadi P3K. Ya saya rasa yang fiktif akan tereliminasi dengan sendirinya, yang tidak dibutuhkan juga akan tereliminasi dengan sendirinya, yang tidak bekerja dengan baik, saya rasa juga ya begitu. Jadi kita lihat saja kalau itu sudah pernah dipermasalahkan oleh teman-teman PMII. Lalu waktu itu respon Bupati seperti apa? Kalau untuk yang THL nih, ya Pak Bupati pertama urusan kemanusiaan kan, alasannya begitu. Tapi begini, urusan kemanusiaannya ini kan bisa dikategorikan nih, karena memecat urusan kemanusiaan. Oke, tapi kinerjanya bagaimana kan begitu? Urusan yang fiktif bagaimana? Ya syukur Pak Bupati komitmen terkait hal itu, bahwa THL yang fiktif akan dicabut. Nah, terkait THL yang lain, maka sistemnya ada absensi. Jadi kalau absensi terus ada berapa kali berturut-turut nggak hadir, itu akan dipecat. Kita perlu, dalam hal itu kita perlu mendukung. Jadi teman-teman PMI akan mengawal terus. Ya, jangan sampai di pertengahan lah. Siap. Harus tuntas katanya. Baik, sudah 2 poinnya. Kita bahas tentang tanah. Walaupun saya rasa tidak terlalu dalam juga, karena memang saya tidak terlalu menguasai tentang peraturan itu. Tidak apa-apa, nanti kita tindak lanjuti saja tentang apa untuk diskusi yang selanjutnya gitu ya. Yang kedua tentang THL fiktif, THL tidak berfaedah gitu kalau bahasanya tidak bermanfaat gitu ya. Kalau yang THL yang bekerja baik, berkontribusi, nggak usah baper. Nggak usah. Bukan kalian yang dipermasalahkan katanya. Yang dipermasalahkan adalah THL yang fiktif dan THL yang tidak berkontribusi dengan baik terhadap daerah, tapi menjadi beban gitu ya, menjadi beban keuangan daerah. Oke, selain 2 itu apa lagi yang dipermasalahkan? Yang selama ini pernah dikawal misal atau akhir-akhir ini atau apalah, apa lagi? Kalau akhir-akhir kita memang masih fokus di pertanahan. Ya. Selain itu? Selain 2 itu, selain tanah dan THL, apa lagi yang pernah disoroti? Sebelum-sebelumnya ya? Pajak juga sih. Apa? Pajak. Kenapa pajak? Reklame itu kan pajak. Banyak nih yang tidak bayar pajak. Pajak reklame. Billboard. Banyak yang tidak bayar pajak. Maksudnya? Ya, harusnya kan billboard itu berpajak terhadap pemerintah daerah. Tapi dari teman-teman itu ada temuan bahwa banyak yang kemudian pemilik billboard itu tidak bayar pajak terhadap daerah. Bayar ke siapa dong? Ya pemerintah daerah dong. Enggak, kalau dia tidak bayar kepada pemerintah daerah, bayar ke siapa? Atau memang tidak bayar sama sekali? Ya masuk kantong pribadi lah. Nggak bayar. Oknum ya? Iya oknum. Itu kan tapi wilayahnya Badan Pendapatan Daerah. Bapenda. Badan Pendapatan Daerah. Sudah komunikasi dengan Badan Pendapatan Daerah? Kebetulan pada saat itu juga dihadirkan. Pada waktu demo? Oh, waktu demo itu juga yang permasalahkan. Gimana penjelasannya? Ya kita sinkronkan dengan Pak Bupati juga. Pak Bupati juga akan menindak hal itu. Kan kita ini kan ya kembali lagi ya APBD. Ya. Biar digenjot, ada pertumbuhan, ada peningkatan PAD lah di Kabupaten Bangkalan ini, agar kemudian tidak ruwet urusan pendapatan dan lain sebagainya. Baik, kalau tadi yang disorot ya ada tentang THL, bagaimana pemerintah sudah mengeluarkan banyak untuk THL gitu ya, untuk itu menjadi beban keuangan daerah, istilahnya itu bagaimana keuangan keluar. Tapi sekarang perbedaannya ini yang diawasi adalah bagaimana uang masuk. Iya. Pajak billboard. Ternyata banyak yang tidak bayar pajak. Ada datanya. Ada berapa billboard di Kabupaten Bangkalan? Punya datanya?
kok bisa menyimpulkan ada banyak yang tidak bayar? Emang sudah ngitung ada berapa billboard yang harus bayar pajak? Setahun ada berapa billboard yang pasang, yang tidak bayar pajak berapa, yang bayar berapa, kerugiannya atau potensi ke yang bocor berapa gitu. Pernah ngitung tidak? Kalau hitung-hitungan ya, Mm-mm. kebetulan datanya ada di wakil ketua dua saya, Hmm. bidang eksternal. Oh, punya data sudah? Ada? Oh iya, kita kan nggak mungkin nih sewana-wana demo kita Siap. nggak FOMO. Siap. Kita harus sesuai dengan kondisi lapangan. Hmm. Kita juga harus sesuai dengan hasil kajian teman-teman, sehingga itu menjadi poin rekomendasi terhadap pemerintah daerah. Iyalah, kalau cuma ikut-ikutan nggak pegang data kan malu-maluin akhirnya. Ya, Apalagi sudah bersuara menurut ada yang fiktif, ada yang bocor, ada yang tidak bayar. Setelah ditindaklanjuti nggak tahu kan malu-maluin. Ya harus punya data. Alhamdulillah punya ya. Iya. Saya khawatir nggak punya, cuma ngomong saja kan repot. Gimana? Pernah ngitung-ngitung nggak potensi bocornya berapa per tahun? per tahun saya lupa karena ya itu sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi pernah Ya. menghitung itu ya? Tentu ada kajian internal cabang sama konsolidasi akbar Oh, sebelum dibawa ke ke lapangan aksi itu sudah dikaji dulu ya. Keren. Aktivis itu lagu kerjaannya yang begitu. Cari data, dibahas, kaji, ada yang tidak beres, demo gitu ya. Ya, begitu. Ya, kita kan mitra kritis pemerintah. Sepakat. Memang harus begitu. Jadi Urusan yang kemudian berkaitan dengan kemajuan ya kita mendukung. Dan sebaliknya pun kita juga akan bersuara kalau kemudian ada hal yang perlu kita suarakan. Justru poin teman-teman mahasiswa Bangkalan harusnya seperti itu, secara kritis. Ya, memang harus seperti itu. Jadi kalau selama yang disampaikan adalah ada landasannya, ada datanya, bukan hal yang hanya menjas, menuduh dan lain sebagainya. Selama memang ada dasarnya, ada datanya dan layak disuarakan ya baguslah disuarakan kan begitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup ya itu ya. Kenapa Mas Abdul Holik begitu gigih, begitu lantang mengawal berbagai kebijakan di Kabupaten Bangkalan? Kenapa? Ya ini kembali lagi pemuda atau mahasiswa juga harus berkontribusi terhadap daerah, sehingga apa yang kemudian kita pelajari di bangku kuliah, di ruang-ruang diskusi itu juga bermanfaat. Kalau kata Nelson Mandela, pendidikan adalah ujung tombak untuk merubah dunia. Saya rasa itu yang perlu kita aplikasikan, implementasikan. Dan kembali lagi di trifungsi mahasiswanya ini yang perlu kita internalisasikan, apakah sudah berperan atau bagaimana begitu. Mas Abdul Holik kalau boleh tahu kuliah di mana? Di UTM. Jurusan? Psikologi. Mahasiswanya Pak Safi, Pak Rektor Safi. Iya. Ternyata beliau mahasiswa psikologi. UTM ya. Gigih menyuarakan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Pantesan dipilih menjadi ketua PC PMI Kabupaten Bangkalan. Itu nggak sengaja aja itu, takdir. Nggak sengaja ya? Tuhan, garis tangan. Nggak sengaja tapi memilih ketua yang tepat. Apalagi sengaja gitu ya, membahaya. Nggak sengaja aja mendapatkan ketua yang seperti ini. Yang gigih mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, bahkan berkomitmen berjanji mengawal sampai tuntas. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan endingnya bagus. Betul-betul bermanfaat dan apa yang disuarakan, yang diharapkan bisa dicapai. Iya. Terakhir kasih closing statement kepada audiens. Apa yang ingin disampaikan kepada audiens? Wah, kalau mungkin ini aja ya. Ya bisa dikatakan motivasi atau lain sebagainya. Tapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. Nah, kalau leluhurmu atau orang tuamu punya sejarah yang baik, maka kita mati-matian untuk mempertahankan sejarah itu. Kalau leluhurmu punya sejarah yang buruk, maka kita juga akan mati-matian untuk memperbaiki sejarah itu. Tetapi kalau leluhurmu, orang tuamu, keluargamu tidak punya sejarah,
maka kita yang harus mempunyai sejarah itu. Siap, luar biasa. Kalau leluhurmu punya sejarah yang baik, maka kita harus mati-matian menjaga itu. Kalau leluhurmu punya masa lalu yang kurang baik, kita harus juga mati-matian untuk memperbaiki itu agar menjadi masalah depan atau masa lalu yang baik. Tapi kalau leluhur kita, Orang tua tidak kita punya sejarah, tidak punya sejarah, maka tugas kita membuat sejarah. untuk membuat sejarah. Luar biasa. Terima kasih Mas Siap. Abdul Holik sudah berkenan hadir di studio kami untuk diskusi tentang berbagai hal tentang Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.